Ibu mungkin putusan Tasya Falasya hari ini udah keluar seperti apa? Oke, yang LFT PSAS ya. Putusannya sudah diupload oleh Majelis Hakim di Sistem Informasi Pengadilan sama di EKOT. Jadi yang bisa melihat putusan itu hanya pihak saja melalui EKOT. Intinya gugatan cerainya dikabulkan. Terkait harta gono gini, hak asuh anak sama. Kalau itu mah intinya gugatan cerainya dikabulkan itu aja putusannya. Kalau yang lain-lainnya isi putusannya nggak bisa saya sampaikan ya. Jadi yang bersangkutan yang tahu isinya tuh untuk secara lengkapnya. Hanya bisa dilihat oleh pihaknya di EKOT. Kalau terkait banding dari pihak tergugat, apakah bisa untuk mengajukan banding, Bu? Untuk upaya hukum bisa banding upaya hukumnya. Siapapun yang tidak puas dengan putusan pengadilan agama maka dia dapat melakukan upaya hukum, itu banding. Tapi ada masuk banding sendiri atau belum itu dari pihak? Kan baru hari ini di putusannya di-upload di EKOT sama di SIPP-nya. Bu, biasanya diberi berapa jeda hari sih Bu untuk sampai masa ida ya kalau nggak salah? Masa tenggat waktu Ya. untuk banding 14 hari sejak hari ini. Dan kalau nggak ada banding langsung ikrah Berkekuatan hukum tetap ya. namanya? Berarti sudah tidak ada tahapan lain setelah putusan hari ini. Baca tanah. Tidak ada. Tahapannya hanya menunggu banding atau enggak. Iya. Lagi? Kalau terkait ikrar talak, Enggak. emang nggak ada, Bu ya? Kalau cerai gugat tidak ada ikrar talak. Cewek yang lucu. Oke. Harta gono gini. Sudah dijawab. Harta gini gue, Itu kalau hak asuh anak tidak bisa digabung ya? Atau bagian itu? Bisa digabung, tapi untuk ini tadi sudah saya sampaikan untuk isi putusannya selain cerai nggak bisa saya sampaikan di sini. Itu kan menyangkut materi ya isi. Jadi silakan tanya aja sama yang bersangkutan yang bisa melihat isi putusan itu. Bu, ada berapa poin kesepakatan sebenarnya Bu? Nah, Dari itu hasil dia putusan kalau itu. kesepakatan itu Jumlahnya kan aja isinya. nggak usah disebutin isinya. Intinya hanya itu aja, putusan cerainya dikabulkan itu aja. Oke. 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 Jadi resmi bercerai Bu. Resmi. Kalau tidak ada upaya hukum. Iya. Jadi download nih. Oke. Sudah cukup? Ada lagi satu lagi, apa kabar Bu? Sehat ya? Alhamdulillah ya Bu ya. Kabar mah alhamdulillah sehat. Iya. Biar 3 menit gitu Pak. Oke teman. Iya, iya. Udah besok. Udah? Terima kasih Bu. Ambing dong Bu. Bu, masih Tasya Bu, sedikit Bu. Kan tadi Tasya bilang ini Coba di umumnya aja Bu. LFT aja ya. Iya, saya ngomongnya Tasya aja. Ini kan umumnya aja gitu Bu. Nama. Kan pihaknya Tasya bilang katanya tidak menuntut nafkah sama sekali apapun itu. Sebenarnya kalau di pengadilan agama atau di hukum Islam harusnya itu wajib menafkahi atau enggak sih Bu, pihak laki-laki atau pihak ayah, karena kan ada anak lahir. Bagaimana Bu? Kalau menuntut boleh. Cerai gugat itu boleh dengan sekalian menuntut nafkah anak, hak asuh anak, atau nafkah sebagai akibat dari perceraian, nafkah idah, mut'ah, boleh mengajukan gugatan cerai dengan itu. Kalau dia nggak nuntut? Kalau nggak nuntut ya enggak. Oh, berarti laki-lakinya tidak diwajibkan untuk memberi nafkah idah pun? Kalau tidak dituntut tidak ada. Oh. Tapi kalau semisal dituntut dan nggak dipenuhi seperti apa ke Dia nggak nuntut. Kan kalau Kan pengadilan memutus apa yang diminta. Iya. Oh, berarti kalau misalkan diminta aja, kalau misalkan nggak diminta secara hukum agama juga membebaskan gitu ya Bu? Tidak perlu ngasih nafkah idah gitu ya Bu? Kalau cerai gugat sebetulnya ada surat edaran Mahkamah Agung ya tentang pemberian dapat memberikan nafkah idah, mut'ah dalam perkara cerai gugat maupun nafkah anak. Itu bahasanya dapat ya. Bukan wajib tapi. Oh, berarti Mungkin semampunya ya Bu.
Iya, sesuai dengan kemampuan dari suami dan apa namanya tuh, kelayakan, kepatutan. Untuk putusan tadi pagi sudah kita dapat sekitar jam 9. Pada pokoknya putusan dari perkara perceraian ini antara penggugat klien kami, Ibu Tasya, dengan tergugat yaitu Bapak Ahmad, pada pokoknya mengabulkan permohonan kami. Jadi dalam putusan diputus bahwa perceraian ini syarat-syarat yang kita ajukan itu sudah terpenuhi sehingga diputus cerai. Lalu mengenai hak asuh anak juga sebagaimana telah kami sampaikan pada persidangan pertama, itu sudah disepakati sehingga itu juga tertuang dalam putusan hak asuh anak diasuh secara bersama. Nanti untuk waktunya orang tua bisa membagi. Jadi kalau ditanya putusannya bagaimana ya, apa yang kita mohonkan ya dikabulkan oleh majelis hakim ya. Sudah resmi ya? Sudah resmi cerai. Cuma ya masalah bandingan tuh masih hak ya. Ya, jadi dari tergugat bisa mempunyai hak untuk melakukan banding dan itu waktunya masih ada waktu 14 hari. Jadi kita masih melihat apakah nanti dari pihak tergugat melakukan banding atau tidak. Karena banding itu merupakan hak juga. Jadi secara hukum diberikan waktu selama 14 hari. Cuma pada prinsipnya kalau kami penggugat ya kami menerima karena memang apa yang kami mintakan itu dikabulkan. Ya sehingga ya kita melihat ke depannya aja, kalau misalnya tidak ada banding ya berarti putusan ini nanti telah memiliki kekuatan hukum mengikat atau ingkrah gitu. Untuk nafkah. Harta gono gini kita nggak pernah bahas harta gono gini dalam gugatan, kita nggak pernah minta. Jadi itu memang bukan masalah. Jadi terkait untuk harta gono gini tidak ada, tapi yang di ini ya masalah kasus anak sih. Bang, respon Tasya sendiri seperti apa, Bang? Respon ya terhadap putusan ya berarti kan apa yang kita minta sesuai harapan berarti. Apa yang kita minta dikabulkan. Iya, yang kita minta dikabulkan. Resmi cerai, hak asuh juga sama Tasya. Reaksinya senang atau kayak lega? Wah, kita kalau ngomong senang ya kita belum ketemu juga ya. Iya. Kita kan komunikasi ya. Zaman sekarang udah maju, ada WhatsApp, ada telepon, ada apa. Jadi kalau tanya dia senang atau apa ya kita nggak tahu lah. Cuma yang pasti ya ini adalah apa yang kita minta. Apa yang diharapkannya dikabulkan ya, faktanya begitu. Untuk nafkah per bulannya, Bang? Berapa? 1.000 rupiah. Enggak, jadi gini, kalau untuk nafkah itu kan kita kemarin juga minta simbolis ya itu ya. Jadi nanti apakah akan dipenuhi atau enggak oleh tergugat ya kembali ke dia lah. Kan juga sebetulnya kita juga sebagaimana kita pernah sampaikan, sebetulnya Tasya sendiri juga nggak butuh ya. Iya, ya karena memang Tasya nggak butuh nafkah juga. Penegasan Bang, ini yang 100 rupiah itu ya Bang? Iya. Berarti itu dikabulkan ya, Bang? Terkait putusannya itu mengabulkan terkait cerainya dan hak asuh anak. Gitu. Jadi intinya Jadi gini, putusan itu kita terima di Baru Amat. Untuk salinan lengkapnya kita juga belum terima. Jadi pertimbangan-pertimbangan hakimnya kita belum baca. Cuma yang pastinya ya mengabulkan gugatan kita sih gitu. Kalau idahnya bagaimana? Nah jadi karena memang yang kita minta itu hanya fokus di cerai dan hak asuh, putusannya yang dikabulkan itu. Bahkan juga dari awal kan kita sesimpel untuk biaya perkara juga kita minta kita yang membayar. Kita tidak meminta tergugat untuk membayar biaya perkara, sehingga juga dalam putusan nantinya biaya kita yang bayar biaya. Jadi ya sebetulnya hal-hal seperti itu dari klien juga tidak meminta dan tidak berharap juga. Sebetulnya itu yang penting kan proses cerainya berjalan dan memang putusannya sesuai dengan kita. Jadi dari awal memang Tasya juga nggak berharap soal nafkah, soal apapun gitu.